Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Syekh Jauhari rahimahullah ta'ala bahwasanya taksis itu adalah tafsir pada membedakan sesuatu, tiada pada mengadakan, tiada pada mengadakan. Dan berkata Syekh Jauhari rahimahullah ta'ala bahwasanya taksis itu adalah taksir pada membedakan sesuatu, tiada pada mengadakan. Jadi kembali kita merujuk kepada pelajaran kita dulu bahwa takluk daripada iradat itu takluk kudrat, takluk kudrat dengan takluk iradat itu takluknya takluk taksir, takluknya takluk taksir, takluk pada memberi bekas sesuatu. Jadi ada pertanyaan bagaimana dengan iradat? Iradat itu kan kehendak. Allah itu berkehendak. Nah, berkehendak, apakah taksis itu termasuk taksir atau tidak? Nah, iradat taksis itu apakah dia termasuk taksir atau tidak? Nah, kalau taksir itu kan memberi bekas dari tidak ada kepada ada, dari ada kepada tidak ada, dari ada kepada tidak, dari tidak kepada ada. Nah, jadi taksir itu termasuk taksir tidak? Nah, ada mengatakan tidak. Nah, taksir itu kan menentukan, mengkhususkan, menentukan supaya si A hitam, si B putih, nah si C kelat, coklat, ya. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan taksir itu tidak termasuk taksir. Nah, tidak termasuk taksir. Nah, ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Jauhari, taksir itu juga termasuk ke dalam kelompok taksir. Kenapa? Karena dia membedakan sesuatu, atau membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan si A ini hitam, si B putih, ada kan membedakan dia. Nah, itu menurut pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Jauhari. Paham tak? Paham ya? Nah, lanjut. Dan bagi ilmu itu satu takluk dua, yaitu tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Kalau taksir itu ditakluk kudrat dengan iradat. Nah, kalau kudrat takluk taksir, kalau iradat takluknya takluk taksis. Kan itu. Nah, ilmu, nah, kalau ilmu itu takluk itu kan kalau itu takluknya takluk inkisab. Nah,
Itu melihat dari sudut pandang apa yang diketahui dengan ilmu itu. Takluknya takluk intisab. Kalau sekarang tanjil kadim itu dari segi pandang bila takluk itu terjadi ada. Dari segi bila takluk itu terjadi. Itu dari sudut itu pandangan itu. Kita bagi dia kepada tanjil kadim. Artinya apa? Langsung dulunya tanjil kadim itu langsung dulunya. Artinya apa? Sesuatu yang diketahui oleh Tuhan itu, sesuatu yang diketahui oleh Tuhan itu, baik itu yang wujud atau yang makhluk, bila mulanya ada, yang kadim sifatnya juga kadim. Jadi di azal itu, di alaman azal itu, Tuhan mengetahui semuanya secara terbuka. Tuhan sudah mengetahui. Itu maksudnya jadi kan. Jadi di zaman azali, di mana yang ada hanya Tuhan saja pada waktu itu, Tuhan sudah mengetahui baik itu yang ada ataupun yang tidak ada. Kita contohkan sekarang kita belajar malam ini. Kita belajar pada malam hari ini, belajar tentang ini, itu sudah di ilmu Tuhan waktu itu ditanjil dari kadim itu Tuhan dengan ilmu Tuhan. Itu kan sekarang yang belajar ni dah berapa tahun? 2021 pada tahun persegi. Jadi jauh sebelum itu lagi. Jauh sebelum itu lagi Tuhan ada. Jadi zaman azali itu zaman betul itu. Zaman azali itu tak ada benda. Mula itu tak ada. Yang zaman azali itu zaman yang memang tidak pakai awal, yang hadir sifatnya. Jadi mengatakan yang azali itu pada waktu itu yang ada hanya Allah, hadirat Allah. Jadi makhluk belum ada. Yang ada hanya hadir. Yang alam itu belum ada. Cuma ada siang malam bagi sana. Belum ada semua. Ada pokok semua ni tak ada. Ada. Azali aja ni. Azali. Faham dia? Artinya tunai pada azal, yaitu tunai ilmu Allah Ta'ala pada azal dengan segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Dan yang harus. Sebab takluk ilmu itu kan takluk kisah. Dari sudut pandang tempatnya, dari sisi tempat takluknya, nama takluknya takluk inkisab. Inkisab itu artinya apa? Inkisab itu artinya terbuka, terang-terang. Jadi dengan ilmu Allah mengetahui segala-galanya. Baik itu yang ada, yang wujud, segala. Yang wujud itu kan dapat dua. Ada yang wajib mawjud, ada yang harus mawjud. Lepas tu yang mustahil. Yang mustahil itu yang makhluk, sesuatu yang tidak mungkin ada. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ada itu pun diketahui juga oleh Tuhan. Faham dia? Tak? Macam mana dia? Faham tak? Buat kami. Buat lagi. Buat dia. Ya faham tak ni? Nah, jod. Kalau faham jod. Dan tiada padanya dan tiada baginya ilmu takluk suluhi kadir dan tanjiziha kadir. Jadi yang ada semua takluk tanjiziha kadir. Jadi suluhi kadir tak ada, tanjiziha tak ada. Apa sebab tak ada? Karena lazim daripada yang demikian. Karena lazim daripada yang demikian itu bersifat Allah Ta'ala dengan jahil.
Jadi kalau seandainya ada ta'alluq suduri hadis dan tanjili hadis, ya, nah, suduri hadis itu kan pantas diazal. Kalau tanjili hadis itu langsung sekarang. Nah, berarti kalau menurut itu, kalau ada yang bodoh, berarti Tuhan pernah bodoh. Nah, itu dulu. Nah, berarti Tuhan pernah bodoh Tuhan. Nah, Tuhan pernah bodoh itu mustahil ada. Nah, Tuhan pernah bodoh itu mustahil. Nah, jadi karena mustahil Allah pernah bodoh atau Tuhan pernah bodoh, maka yang ada hanya tanjizi maka mengetahui Allah Ta'ala dengan sesuatu sebelum adanya sesuatu. Nah, jadi Allah dah tahu dengan sesuatu sebelum sesuatu ada. Atas apa? Atas jalan bahwasanya yang lagi akan ada. Macam mana tahu dia? Jalan mengetahui itu sesuatu itu akan ada. Di situ tahu kan? Dan kemudian daripadanya sesudah ada atas jalan, atas wajah, tidak wajah dan jalan dia, atas wajah bahwasanya ia telah ada, maka yaitu dengan mengiktibarkan maklum, tiada dengan mengiktibarkan ilmu. Nah, beda ya. Jadi dengan memandang dari sisi yang diketahui, bukan dari pengetahuan. Ya, dari sudut pandang yang diketahui, bukan dari sudut pandang ilmu. Paham tu? Jadi jalan mengetahui itu. Kalau maklum tu, kalau umpamanya 1 tambah 1 2. Yang 2 tu maklum. Lah, yang 2 tu apa? Maklum. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, dapatkan hasil 2 itu namanya ilmu. Paham tak? Jadi kalau maklum itu hasil, dan kalau maklum itu adalah hasil. Kalau ilmu itu apa? Jalan untuk mengetahui hasil. Paham? Dan oke, paham Jod? Itu aja dari sini. Paham tak paham lagi tu. Itu. Satu tadi. Satu dulu. Jadi kalau paham tak paham aja nanti banyak menumpuk yang tak paham dia. Faidatun. Ini satu faedah. Telah berdiri seorang laki-laki kepada Ibnu Sajar, padahal ia di atas kursinya, karena mengajar membaca ia akan tafsir firman Allah Ta'ala, kullu yaumin huwa fi sa'nin. Jadi tiap-tiap hari dianya hari itu pada saat ternyata sangka Tuhan. Jadi hari itu berjalan atas kadar Tuhan. Nah, dia tengah menjelaskan ayat itu. Dan berhenti laki-laki itu di atas kepalanya. Nah, dia mencatat tadi yang datang menemui Ibnu Sajar tadi berhenti di atas kepala dia, pas di depan dia itu loh dia, bukan naik ke kepala dia. Dan berhenti laki-laki itu di atas kepalanya. Maka berkata ia, laki-laki yang berdiri ke Ibnu Sajar. Maka diam Ibnu Sajar, hai laki-laki, ya. Hai laki-laki ini. Nah, jadi laki-laki yang berdiri tadi bertanya kepada laki-laki ini, itu maksudnya Ibnu Sajar ya. Nah, hai laki-laki ini,
apakah yang diperbuat oleh Tuhanmu sekarang ini? Pertanyaannya. Nah, model ini dah. Model puskang yang ada tengah membaca kitab ini. Lah, berdiri Nanang ya. Lah, Nanang berdiri datang ke depan. Apa yang Nanang? Apanya gawian Tuhan hari ini? Nah, ada pertanyaannya. Apa kerja Tuhan sekarang? Kan itu pertanyaannya itu. Paham itu dengan pertanyaan itu? Nah, maka diam Ibnu Sajar dan bermalam ia, hal keadaannya duka cita. Artinya apa? Ibnu Sajar tadi tak dapat menjawab pertanyaan daripada si laki-laki tadi. Nah, sampai bermalam-malam tak dapat tidur, memikirkan apa jawapan yang nak dibagi kepada orang yang bertanya. Ada dia? Nah, maka diam Ibnu Sajar dan bermalam ia, hal keadaannya duka cita. Usuk dia. Jadi sampai tak dapat tidur ni. Sampai pagi tak dapat tidur ni kan. Saya fikirkan apa nak ada jawabnya pertanyaan ini. Maka melihat ia akan Nabi Mustafa SAW di dalam tidurnya. Nah, itu dia bermimpi. Maka disebutkannya baginya akan yang demikian itu, dan ditanyakannya akan dia. Nah, disebutkan dia, ceritakan dia lah kepada Nabi dalam mimpi tadi, diceritakan kepada Nabi tentang pertanyaan orang tadi. Nah, maka sabda Nabi SAW bahwasanya yang bertanya bagimu itu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, dia mendatangi tadi saja Nabi Khidir. Maka bahwasanya ia lagi akan kembali bertanya. Maka kata olehmu baginya, su'unun, ya su'unun ya. Su'unun yubdiha wala yabtadiha, yakhfadu aqwaman wa yarfa'u akharin. Artinya beberapa hal yang zahir yang dizahirkannya, dan tiada ia memulai akan dia dengan ilmu yang baharu. Merendahkan ia akan beberapa kaum dan mengangkatkan ia akan beberapa kaum yang lain. Maka berpagi-pagi Ibnu Sajar, hal keadaannya sukacita. Nah, sukacita itu maksudnya gembira. Lah dapat jawaban dari Nabi tadi, dah bangun dia dapat jawaban dari Nabi. Dia keadaan sukacita, gembira. Maka datang akan dia laki-laki itu dan mengulangkan atasnya pertanyaan itu. Maka dijawab oleh Ibnu Sajar dengan jawaban yang tersebut itu. Jadi dijawabnya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi tadi. Nah. Maka kata laki-laki itu, mengucap salawat engkau atas orang yang mengajar akan engkau, dan pergi ia hal keadaannya segera. Nah, dah dapat jawaban yang di jawaban dari Ibnu Sajar, maka kira-kira tadi langsung maka mana ayat tersebut itu, tiap-tiap waktu Allah di dalam pekerjaan yang dizahirkannya akan dia atas memufakati ilmunya, ya, di atas memufakati itu ya, sesuai dengan ilmu. Jadi maka makna ayat yang tersebut itu tiap-tiap waktu Allah di dalam pekerjaan yang dizahirkannya akan dia atas memufakati ilmu.
dan iradahnya pada azal. Nah, artinya apa? Kerja Tuhan pada waktu itu, pada waktu dia bertanya itu, itulah kerja Tuhan pada waktu itu. Nah, jadi dia datang ke depan, dia bertanya kepada Musa. Jadi yang dibuat oleh orang itu, sesuai dengan ilmu Tuhan, sesuai dengan iradah Tuhan. Nah, jadi secara ringkas apa jawabannya? Ya kerja ya itulah kerjanya. Nah, itulah kerja Tuhan pada waktu itu. Kalau sekarang ni apa kerja Tuhan? Ya itulah kerja Tuhan. Nah, salah satu kerja. Jadi, tapi itu sesuai dengan apa yang diilmukan Tuhan pada azal, dan sesuai pula dengan apa yang diadakan hadiah. Faham dia? Ini lah. Ada Tuhan. Jod. Kita sampai ke hadisnya supaya senang kemudian dia. Adapun sama dan basar, maka takluk ia dengan sekalian maujud yang hadir, maujudun hadir dan hadis. Adapun sama dan basar, maka takluk keduanya dengan sekalian yang maujud hadir dan hadis. Dengan apa? Dengan takluk inkisab. Maka baginya, bagi keduanya 3 takluk. Jadi adapun sama dan basar, maka takluk keduanya dengan maujud qadim dan hadis. Nah, jadi maujud yang qadim, yang benda yang ada yang qadim, yang di azal, dan takluk pula dengan maujud yang hadis. Nah, yang baru. Jadi yang maklum macam mana? Taklukkah sama dan basar kepada yang maklum? Tidak. Nah, jadi asalkan itu ada yang wujud, baik itu wujud wajib atau wujud harus. Takluk sama dan basar. Jadi itu mana pun ada. Apabila ada, bisa didengar Tuhan. Apabila benda itu ada, bisa dilihat oleh Tuhan. Yang tak ada macam mana? Bisa tak ada tengok Tuhan. Dia tak ada boleh tengok. Tidak. Benda tak ada. Ya. Benda yang tak ada bisa tak dengar. Dia tak ada. Nah. Faham dia? Nah, dengan apa? Dengan takluk inkisab. Takluknya cuma sama dengan ilmu tadi. Beda ilmu. Kalau inkisab ilmu, baik yang wujud atau yang maklum, beda. Kalau ilmu ya. Tapi tiba di sama dan basar, inkisab juga, cuma inkisab hanya kepada yang maujud. Nah, baik maujud itu qadim ataupun hadis. Nah, maka bagi keduanya 3 takluk. Pertama, tanjidi qadim, artinya tunai pada azal, yaitu takluk keduanya sama dan basar pada azal dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya Allah. Nah, jadi di azal, ada kan di azal Tuhan bisa melihat zat dia, Tuhan bisa melihat sifat dia, Tuhan bisa mendengar zatnya, Tuhan bisa melihat zat mendengar zat sifat dia di azal. Ada saja. Mana tu? Sebab kan ada tu zat, ada sifat kan dia ada. Bisa dilihat, bisa didengar oleh Tuhan. Terus saja tanjil pak. Kedua, suluhi qadim, artinya patut pada azal, yaitu patut keduanya bagi takluk dengan yang maujud yang jaiz sebelum adanya. Nah, itu suluhi qadim. Jadi sesuatu yang jaiz yang akan ada, belum ada dia. Tapi akan ada, ada bisa ditengok oleh Tuhan, lihat sama oleh Tuhan, dan bisa dibasar oleh Tuhan.
Nah, cuma akan ada belum ada gitu benda tu, tapi akan ada. Itu maksudnya suluhnya qadim. Ketiga, tanjili hadis, artinya tunai yang baharu, yaitu takluk keduanya dengan maujud yang jaiz kemudian daripada adanya. Apalagi yang ada dengan yang bagi kita ni kan, itu bisa disama oleh Tuhan, bisa dibaca oleh Tuhan. Okay. Nah, kalau adapun kalam, maka takluk ia dengan segala yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Dengan apa takluk? Dengan takluk dalalah. Jadi kalau kalam, takluknya itu takluk dalalah. Dalalah itu apa? Dalalah artinya menunjukkan. Ya, dalalah itu artinya menunjukkan. Contoh, asap api. Ya, asap api. Nah, sekarang nampak asap. Nah, asap tu namanya dalil. Ya, asap tu namanya apa? Dalil. Lah, dalil atau dalil. Lah, yang ditunjukkan pada asap apa? Api. Lah, yang ditunjukkan pada asap adalah api. Api itu namanya dal. Lah, api itu namanya apa? Dal. Jadi kerja asap. Asap merupakan indikasi adanya api. Ya, asap itu menunjukkan adanya api di bawah. Itulah yang dimaksud dengan dalalah. Nah, itu yang maksud dengan dalalah. Model Honda kaku ni, nampak Honda di depan. Nah, Honda itu dal. Ya, ada dalil dia, dalil. Nah, aku di dalam ni dal. Jadi kerja Honda menunjukkan adanya aku di dalam ni, itu yang maksud dengan dalalah. Faham tak? Faham kan? Ya, faham. Ya, jadi kerja asap menunjukkan adanya api, itu dalalah namanya. Nah, itu namanya apa dalalah? Dalalah. Nah, jadi kalam, takluk kalam itu namanya takluk kalam dalalah. Jadi kalau misalkan saya pergi ke pasar, itu kan kalam lah. Nah, apa yang ditunjukkan oleh saya pergi ke pasar? Dalalah itu apa itu? Kira maknanya itu apa? Artinya mengkabarkan kalau aku tidak Tuhan. Itu adalah menunjukkan pelaku yang pergi ke pasar. Namanya ia berdiri. Dari kata-kata ia berdiri itu apa yang bisa dipahami? Yang kita bisa pahami apa itu? Ia berdiri, ya. Ia berdiri. Apa dalalah ya? Dari kata-kata ia berdiri itu. Menunjukkan kalau kepala dia posisi di atas, kaki dia di bawah. Ada? Itu dari kata-kata ia berdiri. Kalau ia berbaring, itu lagi. Bukan kepala ke atas, kaki di bawah, ya. Berarti kaki dengan kepala sama datang. Tidak. Itu dari kata-kata ia berbaring tadi. Ia nongging, kan? Oh itu. Kalau nongging juga apa? Apa dalalah dia? Bukit ambil dari kepala. Betul itu. Iya kan? Itu dia kan? Jadi kalam yang diucapkan oleh Tuhan, yang dilengkapkan oleh Tuhan. Jadi takluk, nama takluknya takluk adalah. Jadi dia takluk kepada semuanya, baik kepada yang wajib, mustahil dan kepada yang harus.
Lah, apa dia? Lah. Tidak dia tuh. Dipalang tuh, dipalang. Maka baginya satu takluk juga, yaitu tanjizi kadim. Artinya tunai pada azal, yaitu tunai kalam Allah Ta'ala pada azal, pada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Nah, jadi sama dengan takluk apa tadi? Sama dengan takluk ilmu tadi ya. Nah, yaitu sama-sama tanjizi jadi sementara kepada suluhi kadim tanjizi hadis tidak. Nah, jadi takluknya apa namanya? Nama takluknya adalah takluk dalam. Nah, jadi menunjukkan sesuatu dengan ucapan. Nah, jadi katanya aqimus shalah. Dan pernah tak aqimus shalah? Itu kan kalam tu. Nah, itu takluk kalam kepada apa? Kalau secara hukum itu takluknya kepada yang wajib. Mengatakan bahawa sembahyang itu hukumnya